disampaikan oleh hakim nggak tentang bahwa kebenaran walaupun tidak menunjukkan buktinya, tapi mereka meyakini dengan logika bahwa udah bener lah yang di Jokowi berdasarkan saksi-saksi mereka. Ini menarik nih. Saksinya Om Lim, kita sama-sama lihat waktu live. Saksinya itu hanya membuktikan yang bersangkutan ini sekolah di SD, sekolah SMP, sekolah SMA. Bambang, jadi sama Gus Dur ini bukan mengatakan yang bersangkutan itu tidak sekolah, gitu loh. Jadi gini loh, kita itu jangan bego-bego banget gitu loh. Kecuali dibilang beliau tidak pernah sekolah, oh itu kata-kata bohong kan begitu kan. Nah kemudian ada saksi dia datangkan, enggak kok dia sekolah, saya pernah lihat dia sekolah, nah, kan begitu kan. Ada satu lagi, beliau tidak pernah SD, nah, datang teman SD-nya, saya satu SD sama dia waktu kecil, ada ini teman-teman saya, itu benar, ini proses apa, due process of law yang benar gitu loh. Kita katakan dia nggak pernah kuliah, itu kan ada teman kuliahnya, saya menyaksikan bahwa dia kuliah sama saya satu bangku, dia nilainya bagus, bla 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 bla. Anda bohong. Nah kan begitu. Kenapa? Karena saya saksinya waktu itu. Ini nggak ada Om Lim, dokumen nggak ada, kesaksian dia tahu melihat aslinya nggak ada terkait ijazah ya. Terus gimana kita tahu dia itu bohong gitu loh maksud saya. Siapa yang kasihan? Yang kasihan, yang kasihan adalah orang-orang yang diam terhadap kezaliman ini, meskipun dia bukan pelakunya. Itu yang kasihan. Semua, apalagi pelakunya gitu. Jadi menurut saya tetap konsisten. Yang nggak benar itu harus kita suarakan, kita sampaikan, kita publikasi. Supaya apa? Supaya semua pada tahu, tidak terulang lagi, dan juga apa namanya, kebenaran itu harus diungkap. Kan begitu kan? Kita umat Islam itu kan, makanya waktu azan itu kan apa ada azan? Allah Akbar, Allah, nggak ada. Azan itu nyaring, pakai menara tinggi, supaya umat Islam itu biasa mengangkat suara kebenaran gitu loh. Jadi jangan kita tuh takut, yang benar tuh kita takut. Mana? Saya yakin bahwa Gus Nur tahu bahwa pengacara-pengacara yang luar biasa ini sudah semaksimum mungkin melakukan sesuatu, tetapi faktanya kan vonis seperti itu. Tapi kan tentu ada satu rasa ya dendam lah katanya itu. Diwujudkan seperti apa dendam itu? Gus Nur dulu kan biasanya dia suka berdoa, membuat mubahalah atau memohon kepada Allah ini tentang perlakuan ketidakadilan dan menzalimi. Iya, kalau doa tentu saja gitu kan, doa si halal mukmin, doa senjata orang mukmin gitu kan menurut beberapa ulama gitu kan. Terus juga apa namanya, dia juga mengemukakan tawakalnya gitu kan di beberapa tulisan yang saya baca tuh kan, bahwa beliau berterima kasih tanda petik terhadap semua pihak termasuk majelis hakim, jaksa, polisi gitu kan terkait hal ini gitu kan. Bahkan beliau sudah capek untuk apa komplain terhadap mereka gitu. Kenapa? Ya dablek gitu. Itu kurang lebih itulah yang disampaikan oleh Gus Nur, dan perlawanan tetap perlawanan, ya tetap lanjutkan seperti itu. Secara politik kan ini ada perlakuan yang tidak adil. Apa sih yang sebenarnya ditakutkan oleh rezim ini terhadap seorang Gus Nur atau ya mungkin apa aktivis yang lain? Kalau menurut saya yang ditakutkan itu adalah suara kebenaran gitu loh. Orang jahat itu takut orang sesuatu yang benar gitu Om Lim. Gitu. Saya nggak bicara rezim ini jahat ya, bukan. Saya mencoba menyampaikan sesuatu yang filosofis lah gitu, bahwa sesuatu yang jahat itu pasti takut sama yang benar. Gitu kan. Kalau dia benar, dia nggak mungkin takut sama yang benar itu gitu kan. Seperti itu. Jadi menurut saya ketakutan itu adalah karena mereka dikuasai oleh hal-hal yang jahat gitu. Kemudian sehingga kebenaran itu menjadi suatu momok yang menakutkan. Kebenaran itu bukan cuma sesuatu yang benar ya Om ya. Kebenaran itu banyak. Kebenaran itu ada kritik yang membangun, ada masukan yang konstruktif, ada sesuatu yang jujur disampaikan untuk kebaikan semua gitu. Kemudian juga ada hal-hal yang nasihat-nasihat yang menyejukkan gitu. Jadi jangan dilihat kebenaran itu hanya ansih, misalnya sesuatu yang dilihat oleh mata gitu kan, yang sesuatu yang nyata gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang memang sesuatu yang tadi
ada bentuknya nasihat, bentuknya kritik, gitu dan semacamnya seperti itu. Jadi kita kan melihatnya kental bahwa ini kan dasarnya adalah kebenciannya. Kita coba lihat misalnya kasus Gus Bahar ya, yang sangat Habib Bahar yang sangat viral ini. Masyarakat tuh tahu siapa yang harus dihormati, siapa yang harus dikagumi. Hanya ada orang pegawai yang memberikan salam, katakanlah cium tangan kepada beliau, dan itu dikeluarkan itu. Itu gimana? Sekarang menyangkut masalah kayak gitu. Apa yang bisa dilakukan, dipersalahkan gitu ya? Ya kita maksimalkan lah untuk hal tersebut. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik lah untuk yang bersangkutan. Baik itu pihak Angkasa Pura maupun dari pihak karyawan yang dimaksud tadi. Itu siapa? Kemudian kita menyangkut kepada masalah Habib Rizik Muhammad Ibnu Syihab. Semua orang tahu bahwa beliau juga diputuskan secara sangat tidak adil, sangat memalukan lah gitu ya, atas kesalahan yang bukan kesalahan, tuduhan kesalahan yang sangat remeh-temeh seperti itu sampai sekian tahun, dan beliau sekarang akhirnya kan memang setelah menjalani hukuman berapa lama di dalam? Kurang lebih 2/3 dari total. Kemudian mengajukan pembebasan bersyarat. Nah, ini pembebasan bersyarat itu ya. Apakah memang pembebasan bersyarat ini akan betul-betul sampai waktunya kemudian dia menjadi bebas murni? Ya, jadi pembebasan bersyarat itu adalah satu ketentuan dalam ketentuan undang-undangan dalam terkait dengan narapidana atau klien dari Bapas masyarakatan gitu ya. Nah itu memang jangkanya itu misalkan yang bersangkutan, ini gampangnya ya, saya bicara sederhana aja. Yang bersangkutan misalnya harusnya keluar Juni 2024 ini. Nah kemudian sebelum Juni 2024 ini kita mengajukan pembebasan bersyarat. Nah sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dipenuhi. Nah itu kemarin itu Habib kurang lebih keluar itu sekitar 5 atau 6 bulan sebelumnya lah gitu kan. Nah jadi ada pembebasan bersyarat. Setelah masa hukumannya habis yang seharusnya selesai di Juni 2024 gitu kan, Juni atau Juni 2024, ada 1 tahun masa ekspirasi gitu kan. Jadi masa ekspirasi dan sisanya percobaan gitu kan, yang itu memang harus terikat dengan ketentuan pembebasan bersyarat tadi gitu. Jadi kalau bahasa orangnya misalnya ya umumnya syaratnya misalnya mau keluar kota harus izin, keluar negeri harus izin, kemudian ada beberapa komitmen yang disampaikan dan disepakati terkait dengan syarat dan ketentuan pembebasan bersyarat sesuai dengan undang-undang. Nah, kita kan memang merasa miris ya, tuduhan-tuduhan juga yang kepada yang lain, kepada dari ketua partai PDRI itu siapa namanya, dituduh terorisme, Fatufbah, kemudian terhadap Munarman itu kan kalau masyarakat yang menghadiri persidangan itu kan meyakini bahwa memang apa itu tuduhan-tuduhan terorisme yang tidak memenuhi unsur lah kalau katakan itu. Permulaan apa yang dituduhkan terorisme juga tidak ada gitu. Jadi cuman ya begitu-begitu aja. Itu gimana kira-kira kalau saran dari Habibuna menghadapi rezim seperti ini? Bersabar atau seperti apa? Iya, yang jelas terhadap kezaliman itu tentunya kesabaran itu selalu mengiringin. Jadi kesabaran dan doa itu mengiringi. Mengiringi apa? Mengiringi ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ya perlawanan. Itu aja. Jadi terhadap kezaliman itu satu kata hanya lawan. Gitu kan? Nah, dalam perlawanan itu ada 2 hal yang harus mengiring, yaitu kesabaran dan juga doa. Seperti itu. Jadi memang harus sabar karena memang untuk melakukan perlawanan secara secara nyata memang ya ini
ketemu rezim yang memang yang sangat lalim gitu ya. Jadi memang harus hanya berdoa, atau berarti suatu saat misalnya ini kan, kita punya rezim yang kemudian berani menegakkan kebenaran itu, apakah ini akan diungkap ulang terhadap keputusan-keputusan yang memang kita tidak boleh terima begitu saja? Oh, tentu saja. Sesuatu yang zalim itu harus kita ungkap, kemudian kita luruskan, dan juga kita selesaikan di dunia ini sebelum di akhirat masih ada penyelesaiannya. Kan begitu. Nah, jadi semua itu harus diselesaikan. Gitu. Gak bisa kita diselesaikan itu bukan berarti balas dendam ya. Diselesaikan itu artinya harus didudukan. Ya. Mana yang benar, tidak boleh dianggap seolah nggak ada. Ya, artinya harus diselesaikan dengan adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Yang salah, yang benar yang benar. Adapun mekanisme penyelesaiannya ya pada yang bersangkutan. Kalau misalnya ada hak yang diambil, dikembalikan, gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada hal yang memang harus ditunaikan, gitu. Harus ada yang dibalas. Tapi saya bukan bicara balas. Iya. Tapi pokoknya ada catatan lah. Ya, kalau di situ harus teriring maaf, teriring air mata, dan juga penyesalan, silakan. Gitu. Yang penting tadi harus didudukan dulu mana yang benar dan salah. Nah, yang kita lakukan ini adalah bagian dari itu, Om Lim. Kemudian yang selanjutnya apa? Pengakuan. Jangan dia mau selesaikan tapi nggak aku salah, susah. Gitu. Pengakuan itu dasarnya memang fakta yang membuktikan dia salah, atau memang bukti dan saksi yang menunjukkan dia bersalah, gitu. Ya, saya lihat memang ini ujian para hakim ya, yang diberi kesempatan Allah untuk dia sebenarnya mengubah kebaikan atau mengubah surga atau neraka mereka. Nampaknya mereka sudah tidak peduli, ya udah saya ditekan kok, ya mau apa lagi gitu kan, seperti itu kan. Payah ditekan sama manusia aja takut, gimana ditekan sama Dajjal nanti. Iya. Mereka itu cuma orang-orang yang makan pendidikan tinggi, yang kemudian makan enak, sekolah yang tinggi, cuma nggak ada isinya gitu. Menurut saya orang-orang yang penakut itu. Orang itu tuh nggak punya integritas, dan saya khawatir negeri yang kehilangan banyak pemimpin yang atau pemutus ya, atau pihak-pihak yang berintegritas dalam menjalankan roda pemerintahan itu nggak punya harga diri, dan juga akan membawa bangsa ke dalam kehancuran. Baik, Bang Aziz, ini saya kira kita perlu mendudukkan persoalan ini pada masyarakat biar dia kan merasa prihatin ya. Mungkin ingin melakukan sesuatu apa yang bisa kita kita bukan hadiahkan, tapi kita harus lakukan terhadap kezaliman terhadap misalnya Gus Nur itu. Apakah kita hanya bisa berdoa, atau misalnya masalah KM 50 pun nampaknya juga seolah-olah tidak mempunyai satu kesalahan yang berarti, padahal ini suatu perbuatan yang sangat luar biasa. Allah murka, jangankan 6 nyawa, 1 nyawa saja ini akan menjadi masalah bagi keseluruhannya. Ya, jadi gini Om Lim, jadi saya tegaskan lagi, sepengetahuan saya gitu kan, adanya acara-acara model seperti ini yang sangat inspiratif dan juga mencerdaskan ini dan semacam ini, sebenarnya tugasnya kan yang pertama memberikan informasi yang jelas, gamblang, lugas, cerdas, tegas, kan begitu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, setelah kita dapat, itu kan, kita bisa menentukan menggunakan hati nurani, logika, kecerdasan, kemampuan analisa yang kita miliki untuk menentukan, oh si Aziz ini benar, oh si Aziz ini salah, oh Om Lim ini benar, oh Om Lim ini salah, oh Gus Nur ini benar, oh Gus Nur ini salah. Bisa dilihat secara objektif gitu loh. Kita di sini meskipun pengacara Gus Nur, saya sampaikan secara objektif mana yang harus saya sampaikan, benar-benar, salah-salah gitu loh. Jadi bukan berarti karena gini, pengacara itu jangan salah, bukan membela orang yang salah, dia membela hak-hak orang. Meskipun saya pernah bela pembunuh juga apa segala macam, cuma saya nggak bela kesalahannya dia. Saya membela persoalan dia, mendudukkan dia salah dihukum, gitu loh. Tapi kalau misalnya dia nggak salah, ya jangan dihukum. Nah, kita sampaikan. Nah, penyampaian inilah yang saya lakukan dan kita tim lakukan bersama-sama yang lain juga. Jadi kita sampaikan seperti ini faktanya. Kemudian setelah itu dari masyarakat dengan kecerdasan, logika dan juga akal sehat yang dimiliki menentukan, oh ini benar, ini salah. Setelah itu apa?
setelah kita tahu posisi yang benar dan salah, tasdikum yusdak tadi, kemudian kita menempatkan posisi deh. Anda pro kepada kebenaran atau pro pada kesalahan? Anda pro pada kezaliman atau pro pada kebenaran? Pro kepada sesuatu yang hak, kan begitu kan? Nah, setelah ditempatkan, tinggal tadi nyali. Gitu. Guts kalau bahasa Inggrisnya. Lu punya nyali nggak? Kalau Anda punya nyali, mari bareng gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan dengan tangan, kekuasaan, dengan fisik, dengan lisan. Dengan lisan itu bisa berarti menyebarkan, ya, kemudian saling nasihati gitu kan. Atau paling minimal dengan doa lah. Dalam hati, oh saya nggak bisa gitu. Nggak apa-apa. Cuma pesan saya, kalau kita nggak berani, jangan ikutan. Gitu loh. Karena kalau kita nggak berani ikutan masuk-masuk, jadi pragmatis, yang ada jadi pembebek mereka. Orang-orang itu kan saya yakin mereka punya hati nurani juga. Orang-orang zalim itu memang nggak punya hati nurani. Sama Om Lim punya hati nurani. Mau bukti? Kita lihat mereka kalau dapat pensiun, beberapa kan ada yang gabung. Oh, kita tahu nih bahwa ini benar. Kemana aja lu dulu? Kan begitu. Gitu. Kita hormati gitu. Cuma maksud saya ini membuktikan bahwa itu punya nurani mereka. Ntar suatu saat kalau arah angin berganti, dia datang sowan, mengaku salah apa segala macam. Berarti kan dia punya hati nurani. Cuma takut gitu loh. Takut macam-macam, takut atasan, takut duitnya hilang, takut jabatan nggak dapet, takut disingkirkan, takut dipenjara, macam-macam takutnya gitu loh. Maksud saya kalau takut jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nanti ada keikut-ikutan mereka terus bilang saya cuma ikut atasan. Ini rusak gitu loh maksud saya gitu loh. Jadi kalau takut jangan ikutan. Ya, baik saudara sekalian, bahwa hal-hal yang seperti ini kita menilai bahwa ini sebenarnya jalan-jalan ujian bagi seluruh umat Islam. Jangan seolah-olah tidak ada persoalan yang menimpa kaum muslimin. Ini jelas adalah bidikan-bidikan atau kebencian terhadap kaum muslimin, dan kita mau bertindak seperti apa, kata Bang Aziz tadi? Mau pakai tangan, atau mau pakai mulut, atau mau pakai doa, atau kita tidak peduli yang dikatakan sebagai kita bisa menjadi syaitan akhros, ya, setan yang bisu. Jadi jalan-jalan perjuangan itu memang dibuat seperti itu, dan Allah bukan tidak mampu membela. Kalau Allah mau membela tinggal bilang kun, selesai bela. Tetapi ini adalah jalan perjuangan untuk kepedulian. Karena bisa jadi kita simak dari yang Rasulullah katakan, man amanu muslimin falaysa minhum. Kalau kamu tidak peduli terhadap kepentingan kaum muslimin, kamu bukan termasuk umat. Jadi kita umat ini memang harus punya peduli terhadap seperti ini. Dan kita berdoa bahwa kebencian terhadap Islam ini tentu sangat miris, karena ada suatu kejahatan tadi disinggung Mengasih juga, kejahatan yang terang benderang, yang melibatkan pencurian uang, pencucian uang, apa itu perampokan dan lain sebagainya. Itu sudah jelas. Ya. Misalnya pada kasus pajak itu, ya, seorang yang sudah ketahuan itu dan sudah dikatakan ada puluhan orang atau ratusan orang, tinggal ngambil saja sebenarnya, tetapi tidak dilakukan. Ya. Dan juga terhadap masalah kebencian terhadap kaum muslimin ini. Dan tentu memang pada saat ini para pengacara hanya bisa berjuang sesuai dengan jalur hukum yang ada, dan itu belum mampu untuk membela atau membebaskan mereka. Insya Allah ya, suatu saat keadilan itu akan tegak. Mampu Om Lim, kalau saya dikasih kekuasaan saya mampu. Saya nggak punya kekuasaan masalahnya. Gitu. Saya nggak punya kekuasaan, saya nggak punya kewenangan. Kalau saya dikasih kewenangan kekuasaan, iya. mampu saya. Problemnya kan bukan saya nggak mampu, saya nggak berkuasa, saya nggak berwenang. Gitu. Kalau mampu saya mampu. Jadi memang kuncinya ya memang harus berkuasa. Kita harus berkuasa, dan kita boleh saja mengusulkan pada kekuasaan yang akan datang itu Bang Aziz jadi di Jaksa Agung. Dan saya kira kayaknya banyak sekali orang yang merasa kepengen sekali untuk membalas penegakan kebenaran, bukan karena kebencian ya, tapi ingin menunjukkan kebenaran itu bisa betul-betul menjadi
perjuangan untuk keadilan, supaya akan ada kedamaian. Sampai kapanpun tidak akan kedamaian, tidak akan ada mencapai satu keadilan kalau memang belum diupayakan dengan secara adil gitu Bang. Jadi mungkin itu sebagai informasi yang penting sekali, bahwa ini ada penzoliman terhadap saudara kita Gus Nur, seorang kiai, seorang yang punya ghiroh gitu ya. Membela, dia minta apa, cobalah logikanya seperti apa menantang kita. Baik, insya Allah akan ada pertolongan Allah ya untuk kepada kaum muslimin yang terzolimi, dan kita harus bersabar di bulan puasa ini. Marilah kita menggenapkan malam iktikaf ini, jangan hanya untuk berdoa untuk pribadi, berbeda untuk kaum muslimin, Islam wal muslimin ini. Sebanyak orang berdoa, insya Allah pasti akan suatu saat memberikan satu keadilan. Begitu Bang Aziz, terima kasih. Sama-sama. Ya.